Bung Toel yang selama ini lagi ramai di akun media sosial. Oke, kita mau dengerin curhat lebih serius tentang Bung Toel. Apa sih yang dirasakan saat ini? Lebih banyak gak ngertinya sih. Gak ngerti itu agak di luar akal bahwa situasi sepak bola, terutama atmosfer, iklim sepak bolanya gak sehat. Kritis, bicara itu coba dibungkam dengan serangan di media sosial. Dibully, diserang gitu loh. Bahkan puncaknya kan di doxing. Saya mengalami doxing 17 Desember. Menjelang malam lah, atau malam lah. Putra-putri saya 14 Januari. Saya waktu itu apa momennya ya? Mungkin setelah AFF 17 Desember lalu ada momen apalah yang pasti terkait STY dan memang itu pemicunya kan. Kemudian data pribadi disebar-sebar, ya itulah terjadi. Apa gelombang seolah air bah gitu kan, mesin WA dan sebagainya. Kalau yang kemarin putra-putri 14 itu adalah reaksi yang story ayam itu, jualan ayam itu. Jadi iklimnya nggak sehat, memprihatinkan karena olahraga harusnya seperti ini. Sementara saya juga selalu di framing, catatan kritis saya adalah pribadi, nyinyir, personal, gitu loh. Dan sesederhananya fitnah melanda saya dan sebagainya kan, mereka boleh berbuat sekendak hatinya. Fitnah mafia, titip pemain, titip apa lagi lah gitu loh. Sementara di satu sisi para hater, netizen, buzzer, atau para STY lover itu, penyembah STY itu menyerang saya membabi buta. Setiap kali omongan saya di framing adalah yang sifatnya personal, nyinyir pribadi, itu sejak dulu, sejak 2 tahun lalu lah misalnya. Oke, jujur nih Bung Toel, benar nggak sih kalau waktu Bung Toel di Stadion Manahan bertemu dengan Erick Thohir menjadi pembisik yang isunya seperti itu, betul atau tidak? Tidak. Kenapa? Ya tentu saya tahu ukuran siapa saya. Apakah saya juga bisa menguasai, mengontrol atau mendikte seorang ketua umum sekelas Erick Thohir? Ya tidak lah. Tidak sampai segitunya. Gitu. Tapi komunikasi misalnya saat di lapangan bahwa ketua umum itu menghampiri, itu menunjukkan sikap apresiasi, respect yang luar biasa. Yang saya tangkap ketika menghampiri, menepuk saya itu. Lalu juga dari situ juga saya paham bahwa ketua umum nggak baper ya, nggak sensi gitu dengan catatan kritis saya, dia nggak. Yang kedua yang ngomong pertandingan yang saat itu terjadi di Manahan. Apa pandangan saya waktu itu? Saya bilang kalau lawan Laos ukurannya seberapa banyak gol yang tercipta. Ternyata meleset jauh karena 3-3. Yang berikutnya sempat soal lapangan rumput. Karena buat saya waktu itu memang ngomong, kok lebih perasaan, pandangan saya rumputnya lebih bagus ya dibanding GBK. Selintasan. Habis itu dikenalkan ke sebelah kiri. Jadi diajak berkenalan dengan yang ada di tribun itu. Itu aja. Jadi apakah saya seperti diperbincangkan orang itu, digosipkan, membisiki untuk pecat STY? Ya tidak seperti itulah. Merendahkan ketua umum, ketua federasi kalau kayak begitu. Terus ada juga yang komentar pertandingan waktu Bung Toel ada di Manahan Solo, kalahnya gara-gara ada Bung Toel di situ. Kalahnya gara-gara ada saya. Pokoknya yang jelek-jelek Bung Toel aja udah. Terakhir Bung, ada nggak sih curhatan dari keluarga, anak atau istri? Ya kalau pas kejadian lapor langsung, tapi mereka menyalahkan saya enggak. Mereka tahu saya insan sepak bola,
mereka kenal lah. Jadi ya maksud saya gini loh. Saya sama anak-anak dekat, mereka juga tahu apa ya, dunia pekerjaan saya, entah itu sebagai wartawan yang bersentuhan dengan bola, pernah di PSSI, mereka paham. Ya saya sih bersyukur mereka mentalnya kuat gitu loh. Mentalnya kuat, tapi sekarang doxing serangannya itu kan sudah menurut saya sih apa ya, melewati batas lah. Misalnya media sosialnya sekolah, tempat putri saya sekolah diserang. Kata-kata yang tidak patut di situ sudah merambah ke sekolah. Kan tidak proporsional gitu loh. Itu yang memprihatinkan, yang membuat saya miris gitu. Peristiwa doxing ini. Karena ini kan juga bertentangan dengan undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 67 tentang penyebaran data pribadi gitu loh. Ada juga paket COD yang saya dapat laporan. Karena di data yang disebarkan itu kan sebetulnya alamat lama gitu loh. Tapi saya dapat informasi di situ terjadi pakai COD. Jadi di data itu alamatnya alamat yang masih sangat lama, tapi kemudian ada pakai COD. Jadi bayangin tuh bagaimana tidak sehatnya iklim olahraga kita. Bahkan bersuara pun, bersikap kritis pun, anak istri, keluarga diserang gitu loh. Jadi ini hal yang menurut saya hal yang sangat buruk. Sekolah, media sosialnya sekolah diserang. Ini hal yang buruk. Tapi kalau anak-anak sejauh ini saya luar biasa, supportnya luar biasa. Mereka cukup tenang menghadapi semuanya. Ya mungkin kadang sebagai anak muda ada yang terpancing, meladeni 1-2 kata, tapi sebagian besar mereka nggak meladeni gitu loh. Karena ya mereka juga tahu yang mayoritas itu kan mesin ya, kelihatannya mesin atau bukan akun-akun organik lah, bukan akun organik. Bisa dibilang akun robot lah. Akun robot, walaupun adalah akun organik yang mungkin entah 1-2 karena alasan apa, backgroundnya ikut menyerang gitu loh. Tapi apa yang selalu Bung tekankan kepada keluarga, atau malah ada mungkin ya, maaf kalau salah nanya, Pak ini sampai kapan berakhirnya? Pernah nggak ada yang nanya gitu? Nanya yang seperti itu nggak ada. Saya juga nggak pernah terlalu menjelaskan lebih banyak gitu loh. Karena memang kita deket ya, nggak ada hal yang tersembunyi lah. Dia tahu ruang lingkup saya di mana, anak-anak maksud saya, tahu ruang lingkup saya di mana, apa pekerjaan ini. Saya juga dekat dengan mereka, aktivitas mereka saya dekat, gitu loh. Jadi nggak ada pertanyaan yang lebih apa ya, gimana nggak ada. Tapi mereka terganggu ya, dan langsung melaporkan. Ini situasi gini nih, udah kena nih, gitu. Langsung melaporkan. Karena memang gue sendiri pernah melihat ketika anak Om benar-benar bijak menghadapi serangan buzzer waktu lagi di sosmed. Iya. Contohnya, salah satu anak Om yang nggak bisa disebutin namanya. Ya nggak usah sebutin namanya. Itu memang dia dengan bijak malah mendoakan si komentar-komentar negatif. Ya. Dan tidak Tuhan, berkati mereka juga Tuhan agar mereka mendapatkan pekerjaan yang halal. Sehat selalu guys. Aku selalu mendoakan orang-orang yang menghina aku. Disuruh doain Juan tuh. Yuk kita doain yuk, kita doain. Treatment apa yang Om selalu ingatin setiap hari? Jadi gini, kalau kita emosi, kita balas, seberapa besar sih kemampuan kita untuk membalas gitu kan? Bahwa itu menyakitkan, iya. Fitnah misalnya bapaknya mafia. Ya kalau boleh jujur ya tertawa lah mereka. Mafia bola, lalu apa? Tukang titip pemain. Apalah yang pokoknya semua, pengaturan skor. Semua hal buruk yang disematkan ya mereka tertawa aja gitu loh. Tapi itu fitnah, itu menyakitkan iya gitu loh. Cuma saya hanya mengajarkan ini, kalau kita sakit hati lalu hidup kita terganggu, kita kehilangan sukacita. Jalani aja hidupmu, abaikan itu. Enggak setiap sampah itu harus kamu ladeni, enggak setiap gonggongan harus kamu ladeni.
doakan saja, balikan saja ke atas, karena hak untuk menghakimi, hak untuk membalas itu bukan hak kita, saya bilang. Kita selidiki aja hati dan pikiran kita. Apakah hati kita karena kebencian, karena urusan pribadi? Makanya saya nggak ada. Makanya saya tidak ingin ada upaya dari siapapun yang seolah-olah supaya entah itu kepentingan apa, rating atau apa, mempertemukan saya dengan Sinteyong. Saya nggak mau. Karena saya bukan itu niatnya. Bukan itu. Bukan hal yang sifatnya pribadi, bukan hal yang sifatnya personal. Saya hanya bicara tentang sepak bola berdasarkan pengetahuan dan experience saya. Kalau kemudian catatan-catatan kritis saya itu dianggap terlalu tajam, ya karena masing-masing orang punya pengetahuan dan experience, background masing-masing di sepak bola gitu loh. Jadi bukan karena ada hal-hal yang sifatnya personal seperti yang diframingkan selama ini. Sejak 2 tahun lalu dianggap itu personal, nyinyir dan sebagainya. Padahal sama sekali nggak ada. Maka saya konsisten untuk mengkritisi gitu loh. Apakah saya sudah memprediksi kapan? Enggak. Kan kalau based on saya, menurut saya subjektif sebagai seorang pengamat, diputus itu setelah Piala Asia, jadi nggak usah diperpanjang. Tapi apa kewenangan saya kan nggak ada. Yang punya hak untuk mengambil pelatih, memilih dan menetapkan, mengangkat atau memecat itu Exco. Jadi saya sekedar pengingat aja. Mau dengar syukur enggak ya nggak apa-apa. Yang anehnya reaksinya justru yang hebat gitu loh. Kok sebegitu hebatnya dengan catatan-catatan saya gitu loh. Sampai harus menyerang, mendoxing. Bukan cuma saya, bahkan putra-putri saya, itu yang sebetulnya membuat heran. Jadi saya menganggap memang ini ada apa-apanya gitu loh. Nggak sekedar sepak bola saja. Justru ketika reaksinya begitu, itu makin menunjukkan. Ketika denial itu terjadi, sebetulnya itu makin menunjukkan kebenarannya. Gitu loh. Oke. Ini apakah pengalaman terburuk sepanjang perjalanan Bung di sepak bola? Iya. Saya pikir dalam perjalanan hidup saya berkecimpung di sepak bola, sebagai jurnalis, pernah jadi praktisi di sepak bola, di federasi, ini pengalaman terburuk. Pernah dilempari saat nobar, terburuk. Lalu doxing, ini terburuk. Karena sudah menyerempet keluarga ya. Menurut saya sih nggak fair lah. Hanya orang-orang pengecut, hanya sikap-sikap pengecut yang bisa melakukan itu. Kan kalau kita berbeda pendapat, saya nggak boleh lah nyerang kamu gitu kan. Saya serang keluarga kamu, anak kamu, nggak boleh lah. Beda pendapat aja karena kita laki-laki dengan kehidupan kita masing-masing. Gitu kan. Nggak usah sampai menyerang anak, istri, keluarga, ya nggak usah. Nah, ini yang nggak sehat sekarang ini. Dan dalam pengalaman saya selama berkecimpung di sepak bola, di saat inilah, di era inilah, baru saya mengalami yang seperti ini. Terakhir, mau dibawa kemana sepak bola saat ini? Menurut Om? Saya sih pengennya bicara bola lagi. Jadi jangan sesuatu yang ada framing, ada agenda setting di media sosial yang berlebihan seperti sekarang. Bahwa orang zamannya berubah, ya. Bahwa sekarang zamannya medsos, era medsos, sepak bola juga dinamis, ya. Tapi jangan ini ya, jangan hilang nilai-nilai olahraganya. Sportif, fair play. Kan nggak ada tuh kalau saya lihat, atau excuse seolah-olah sudah disiapkan di awal. Alasan-alasan, keluhan, lalu pertanggungjawabannya kan nggak ada. Nggak ada rasa bertanggung jawab, fair play, sportif itu. Jadi buat saya sih, saya ingin ngingetin lagi, olahraga itu termasuk sepak bola itu berbeda dengan area-area kehidupan lainnya. Kita harus belajar sportif, fair play di sana, respect gitu loh. Oke. Pernyataan-pernyataan lebih jujur lah maksud saya. Mau dibawa kemananya saya nggak tahu. Yang pasti kan katanya kalau lihat hashtag-hashtag, slogan-slogan kan banyak tuh, friend. Negeri ini mau ke Piala Dunia, jangan ganggu timnas kami. Itu kan semua framing-framing. Jadi seolah-olah kalau ada yang mengkritisi dianggap sebagai pengganggu, pengkhianat dan sebagainya. Ini kan ngeri. Orang nggak boleh bicara
Itu kan ngeri, bahaya gitu loh. Bahkan itu di olahraga. Ini penutup Ya, 3 kata terakhir untuk sepak bola Indonesia. 3 kata. sepak bola yang lebih sehat.